Terus kira-kira bang, ada nggak ini bang, lowongan pekerjaan informasi kalau di Amerika itu di mana aja sih bang kira-kira, selain di restoran sama nurse, di hospital, kira-kira yang bisa diraih? Banyak kok, bisa Banyak ya bisa as long as selama punya working permit itu saudara legal untuk kerja mau kerja di bank ya boleh. Bang, oke. Ya, bisa kerja di kayak pemerintahan punya itu kayak Department of Transportation. Oh iya, ya. itu ya yang sopir bus guys. Iya, itu juga bisa. Yang itu juga di sini tuh PNS bang itu bang. Ya. Itu boleh. Boleh. Pokoknya selama saudara mempunyai semua surat-surat legal untuk kerja, dia kasih kesempatan di mana saja dan kapan saja. Yang paling untung di Amerika, dia tidak membatasi. Guys, jadi informasi guys, mohon maaf untuk podcast ini mungkin kalau ndak hari Minggu, sekali lagi yang kita informasikan, kalau ndak hari Minggu nanti hari Rebo guys, cuma 1 kali, tidak 2 kali. Tapi nanti insya Allah nanti kita ganti bang, kita ganti dengan traveling atau dengan jalan-jalan guys, atau apapun lah, nanti kita lihat dulu nanti apa yang kita punya, yang di video kita banyak kok insya Allah. Atau mungkin ada suggestion atau saran dari para mungkin saran boleh ada tulis. kepingin tahu apa di sini, nanti Pak RT bantu. Boleh nanti di Amerika nanti selagi kita bisa jangkaunya nanti kita misalnya halal food di mana belinya, atau traveling murah di mana di Chicago, nanti kita bingkai, kita coba insya Allah guys ya. Nanti tulis di kolom komentar karena saya harus kerja di Carol bang. Nah, jadi sekitar 1,5 jaman lah di sini, dekat Omaha Nebraska sana. Jadi harus remodel guys, karena saya kan tim bos. Kalau tahun kemarin di Februari saya start di Marshall Farm bang. Tahun kemarinnya lagi di Grimes, terus tahun ini ternyata di Carroll. Aduh, saya pikir ke Mason City, enak kan pakai Highway 35 ke Mason City. Nah ternyata di Carroll ya terus ya. Tapi saya coba ngelobi guys ke perusahaan, nanti siapa tahu ada yang gantikan saya. Itu aja guys ya, sebagai informasi. Mohon maaf banget ya. Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody. So hari ini saya sama Bang Steve. Halo Bang. Halo juga. So jadi kita hari ini mau bahas soal guys, kan lowongan pekerjaan di Amerika. Karena kadang-kadang ini kan orang mau ke Amerika kadang-kadang ada yang study. Kemarin kita kan sudah bahas study, beasiswa, terus sampai sukses kan, ada yang sukses story, penelitian, terus pertanian, terus bahasa Inggris, kedokteran, macam-macam lah. Hari ini kita fokusnya ke ke pekerjaan. Jadi ke pejuang dolar. Nah, pejuang dolar. Halo Bang Steve, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik-baik aja. Salam jumpa juga dengan semua orang di sana. Iya, dari Indonesia Bang. Iya, mungkin di seluruh dunia. Iya. Orang Indonesia kan hebat-hebat. Iya. Jadi Bang Steve ini guys, beliau ini manajer guys. Benar-benar dong ya, manajer. Oh enggak, saya hanya pekerja biasa. Pekerja, jangan gitu Bang. Pekerja biasa. Jadi Bang Steve ini hebatnya guys. Oh iya Bang, saya sebagai sebagai Pak RT, sebagai siapa lagi? Masa iya perwakilannya Jokowi. Jadi enggak, nanti malah kena. Jadi mengucapkan terima kasih banyak Bang. Kemarin teman-teman Permias, dari student Permias ditraktir guys. Jadi ditraktir yang banyak itu Bang. Sampai teman-teman Permias itu cerita, Bang Steve. Jadi Bang Steve ini pokoknya hebat banget deh. Terima kasih banyak Bang Steve. Sama-sama. Pas ada acara kemarin. Ya. Kita juga sering di traktir beliau. Terima kasih Bang Steve. Sama-sama hidup di luar negeri, kita harus saling lihat tolong menolong. Iya. Jadi
Bang Steve ini guys, selain Pak Lurah kita, Pak Lurah, Pak RT, Pak Lurah yang selalu membantu kita mengarahkan, mengasih informasi. Jadi dulu awalnya kan kadang-kadang kan gini Bang. Jadi kadang-kadang itu kan ada yang suaminya kerja, tak ralat guys, suaminya kuliah atau istrinya kuliah Bang. Nah kebetulan yang mendampingi ini kan kurangnya informasi Bang, atau yang mau keluar negeri buat teman-teman Makro Mbak Bro, atau teman-teman yang mau keluar negeri ini, aku mau ngapain ya keluar negeri. Nah kebetulan mungkin Bang Steve bisa menjelaskan gimana Bang caranya untuk yang apa, ada nggak sih lowongan kerja atau apa ini Bang, info caranya untuk mengapply kerja buat kami atau suami atau istri yang kebetulan di luar negeri. Terus jenis pekerjaan apa aja yang bisa kita lakukan di luar negeri. Kan kita ini kan pekerjaan itu kan mikirnya itu kan apa sih, pulang jam 7 berangkat jam 7 pulang jam 4 sore ya, seperti itu Bang. Gimana Bang? Ya, maksudnya kalau di Amerika sini ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan sebagai pendatang, khususnya bagi seperti Pak RT kita ini mendampingi istrinya beliau. Cuma kita harus berhati-hati dengan semua aturan yang berada di Amerika. Misalnya kalau seperti Mas Yusuf, beliau datang mendampingi istrinya dengan anak-anak, menggunakan visa yang kita katakan J2 ya. Oh, visa J2 ya. ya. Sebab kalau pakai visa F1 gimana Bang? Bentar Bang, saya potong. Visa J2 itu pendampingnya boleh cari kerja, bisa kerja di Amerika. Tetapi kalau pakai status F1 seperti waktu saya datang pertama kali di sini, nah, kalau F1 itu sama sekali dilarang. Untuk F2-nya untuk kerja di sini, karena pemerintah Amerika berpikir setiap orang yang memiliki status F1 itu mereka sudah ada financial support yang kuat. Jadi tidak diperbolehkan untuk mencari kerja di luar daripada hanya study atau kerja di kampus. Gitu. Tapi kalau seperti Mas Yusuf bersama ibu dan anak-anak, mereka punya statusnya J1 ke J2. Kalau J2 itu sebagai pendamping, mereka diberi kebebasan untuk cari pekerjaan di sini, dan itu open ya, tidak ada spesifik pekerjaan yang harus mereka lakukan. Bisa kerja di restoran, bisa kerja di toko, bisa kerja di mana-mana, itu semua legal, tapi sesuai dengan aturan yang ada di Amerika. Sesuai dengan aturan Bang ya. Oke. Jadi gitu guys, jadi pastikan dulu visanya. Jadi menurut Bang Steve tadi, karena pengalaman beliau sudah berapa tahun Bang? Sorry Bang, di Amerika? Ya, belum terlalu lama, baru memasuki 24 tahun. 24 tahun Bang ya? Berarti mulai tahun berapa guys? Tahun 2000. Iya. Wow. Ya, waktu berlalu cepat ya. 24 tahun guys di Amerika. Jadi menurut Pak Lurah, boleh saya panggil Pak Lurah nanti. Jadi menurut Bang Steve ini, Pak Lurah ini, untuk visanya pastikan dulu J guys. J itu J. Untuk J1, jadi yang boleh kerja J2 Bang ya? Iya, boleh kerja. J1 dan J2. Untuk yang F1 dan F2, yang F1 boleh kerja cuma di kampus. On campus, boleh kerja kayak on campus itu kayak kerja di library, di perpustakaan Bang ya, kayak di maintenance atau asisten dosen, macam-macam di kampus banyak. Cuman kadang-kadang kan fokus hanya di kampus. Hanya di kampus, tapi kadang-kadang kan penuh Bang. Kan dari seluruh dunia direbutkan kan itu soalnya kadang-kadang. Kalau pakai F lo ya. Iya. F itu Fanta guys. Nah, untuk yang F2 tidak boleh. Sama sekali. Sama sekali Bang ya. Sama sekali.
Kalau nyuri-nyuri bang, biasanya gimana? Ya masalahnya kalau Kadang-kadang kan ada, aku kan masak di, misalnya loh ya, mohon maaf loh. Misalnya, aku kan masak di restoran, kan tidak ada orang yang tahu kan aku di belakang. Nah, itu gitu-gitu gimana bang? Ada pandangan kayak gitu? sekarang peraturan untuk bekerja di Amerika itu Ya. semua orang yang apply kerja dilakukan background check. Background check. Background check ini yang di tempat-tempat yang benar-benar legal untuk bekerja. Jadi semua para pelamar pekerjaan Oke. akan dimasukkan informasi mereka ke dalam sistem di Amerika sini, dan setiap tempat kerja yang mereka mau bekerja di situ akan melakukan background check. Background check itu sistem dari setiap tempat kerja di Amerika itu connect dengan dari Amerika punya pekerja itu dan imigrasi dan semua instansi. Bahaya dong bang ya. Untuk melihat satu nama orang ini tersebar ke semua sistem, dilihat dia di benar-benar bisa kerja nggak, dia legal boleh atau tidak. Berarti hati-hati guys. Dan itu sistem yang baru, ini baru berjalan mungkin tahun 2 tahun bang mungkin. Ya seperti gitu ya. Jadi semua pekerja harus dilakukan background check. Sebab itu kalau sebagai yang tadi dibilang J2 yang mau bekerja itu, para pemegang J1 visa, mereka harus minta izin dari tempat kuliah sebagai bahwa sponsor mereka atau pendamping mereka J2 untuk dapat surat. Lalu surat itu dibuat untuk minta working permit. Sehingga mereka itu legal untuk bekerja di sini. Sebentar bang, saya potong bang ya. Jadi gini guys, tadi Bang Steve menyebutkan working permit. Apa itu working permit? Working permit adalah kartu kuning kalau di Indonesia ya bang ya. Jadi kartu kuning itu untuk menjelaskan bahwa Anda memang benar-benar bahasanya bukan berhak, Anda boleh, diperbolehkan pemerintah Amerika untuk bekerja. Artinya bekerja untuk yang yang disebut pekerjaan PNS lah bang. Kalau di sini kan pekerjaan PNS ya di mana saja sudah ada dana pensiun, sudah ada extra hour, jam lembur, ya macam-macam lah itu. Makanya PNS kan konsepnya kalau di Amerika kan kayak gitu. Nah ini bang, karena pekerjaan apa sih bang? Misalnya kalau kita di Amerika ini kerja di mana kira-kira bang? Kalau Bang Steve tahu, kalau untuk lowongan kerja bang misalnya. Yang paling umum kata kasarnya kita bilang seperti pekerja kasar lah di Indonesia, tapi bukan pekerja kasar seperti buruh kasar. Pekerja kasar dengan kata lain ada pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang-orang Amerika sendiri. Kerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh orang Amerika sendiri. Oke. Misalnya orang Amerika mereka lebih senang untuk bekerja di office, dan sebagainya. Dan misalnya untuk saya sendiri kerja di restoran. Itu ada juga orang-orang Amerika, mostly student ya, karena mereka sekolah, mereka perlu sibuk ya bang, sibuk dan sibuk juga research, sibuk di lab ya. Nah, terus pekerjaan yang biasa dari pendatang yang datang ke Amerika itu banyak tuh di hospitality, misalnya bisa seperti kayak di restoran atau juga ada di rumah sakit ya, untuk bantu cleaning dan sebagainya. Maintenance dan semuanya, dan itu hal yang agak mudah, gampang, simple dapat uang dan tidak terlalu ruwet dengan semua urusan-urusannya. Kadang-kadang ada tidak terlalu banyak communication dengan orang lain gitu ya. Jadi guys, kalau menurut pasti kalau datang ke Amerika bisa kerja di restoran, bisa kerja. Kalau di restoran itu di mana bang nanti? Ada misalnya ada kasir atau di mana? Ya terbuka, misalnya sudah ada yang kepingin kerja di restoran, nah nanti dia di restoran itu job offernya apa, dia buka lowongannya di bagian apa. Nah, terus tinggal diisi. Saya kepingin kalau pas lowongannya misalnya di kasir. Terus
Pak Yusuf kepingin kerja di kasir. Nah, Oke. tinggal masukin lamaran itu, dan terutama untuk saat ini sekitar mungkin 80%, 85% itu semua application itu bukan dengan kertas lagi, semua udah online. Sudah online ya. Semua submit dengan online. Oke. Nah, dengan demikian tinggal kalau perusahaan restoran itu butuh kasir, Mas Yusuf lamar kasir dan pas, nanti diadakan interview. Oke. Setelah Mas Yusuf lulus interview, Oke. dan mereka mulai melakukan background check. Background check itu dari company atau restoran itu akan Oke. kirim email ke Mas Yusuf. Email ya, Pak, ya? Email Oke. ke Mas Yusuf. Dalam email itu terdapat informasi yang harus diisi sendiri oleh Mas Yusuf. Misalnya data nama, alamat, dan segala Working macam. permit, Working ya. permit semuanya. Visa, ya. Iya. Dan setelah diisi email itu di-send back kepada restoran atau company yang mau dikerja, dan mereka mulai melakukan background check. Background check itu butuh waktu Berapa hari kali itu? paling normalnya 3 hari. 3 hari ya? 3 hari itu normal. Sudah dapat jawaban kita Sudah ya? dapat jawaban. Oke. Ada yang misalnya yang agak background check misalnya perlu lama, itu misalnya ada terkait dengan kriminalitas. Jadi itu perlu waktu lebih lama lagi. Oh iya guys, Ya. hati-hati guys. Terus yang kedua, kalau misalnya ada yang cuma perlu beberapa jam sudah jadi. Iya. Nah, itu tergantung dengan riwayat hidup. Riwayat Hidup apa yang kita lakukan di sini Bang ya? Iya gitu, benar. gitu. Jadi menurut Bang Steve tadi pekerjaan tadi Bang Steve ya tadi ya. Jadi di nurse atau di restoran apply. Jadi gini guys, kondisinya kalau saya nangkep tadi di Amerika itu gini Bang, soalnya di Indonesia itu Bang, kalau jobnya itu kan ada pesuruh. Nah kan biasanya ada di pegawai tenaga kebersihan. Mohon maaf loh guys ya, saya bukan berarti menyudutkan, enggak. Kadang-kadang pegawai tenaga kebersihan di Indonesia itu Bang, judulnya aja tenaga kebersihan Bang, faktanya tukang fotokopi, tukang buat kopi, tukang suruh beli makanan, terus beli disuruh ngetik juga. Nah kalau di Amerika guys, itu sesuai apply tadi yang di website, makanya disiapkan email guys, betul email untuk memang kita berkirim surat email itu berkirim surat itu untuk jobnya sampean maunya apa, mau di kasir atau di manapun lah, misalnya aku mau misalnya di rumah sakit, kerja di rumah sakit, aku mau nurse, mau cuman seperti orang sakit. Iya, gitu aja sudah. Jadi tidak ada kayak di negara kita yang tenaga kebersihan tapi faktanya tukang ketik, tukang Jadi sudah sesuai jobnya pulang spesifiknya Bang ya. Jadi kalau kasir, kalau di dapur ya bukan berarti terus dia harus masak, enggak. Yang kitchen nanti ada lagi, yang apa namanya itu Bang? Bukan kasir, apa sih namanya? Yang pelayan. Nanti itu server itu nanti juga beda lagi, guys. Jadi pastikan sesuai sesuai keinginan sampean jenengan. Oh, saya maunya di kasir. Misalnya saya sudah pernah kerja di Indonesia di kasir, ya sudah di kasir aja. Nah, kira-kira Bang, untuk kan kalau di Indonesia Bang ini ya, kalau interview itu kan pengalaman kerja 20 tahun kerja di 10 tahun, sarjana S1. Nah, kalau di Amerika ada nggak Bang kayak gitu Bang? Pas wawancara itu interview. Saya pribadi kalau melakukan interview itu kita bukan fokus hanya untuk skill atau kemampuan daripada orang itu, tapi seperti tadi dibilang background check itu kita melihat kepribadian orang itu. Mungkin orang itu bisa kerja, tapi dia punya background checknya kurang bagus, misalnya bekas kriminal. Nah itu akan menjadi
bahaya buat lingkungan kerja kita. Lingkungan kerja. Iya, Bang, ya? teman-teman kerja dan orang-orang atau customer yang datang di tempat kerja. Dan itu yang perlu kita lihat. Oh gitu. Dan juga yang satu lagi juga kita melihat dia punya mentalita. Oh jadi gitu guys. Jadi apa? Jadi background check untuk pekerjaan itu, nah ini karena Bang Sil ini kan beliau ini yang guys, yang interview Bang ya, yang wawancara kan. Jadi beliau ini tahu lah paling enggak apa yang harus beliau lakukan ke pegawai yang baru. Jadi sebagai pegawai yang baru guys, pastikan tidak ada catatan kriminal Bang ya. Itu untuk yang di Amerika atau di Indonesia Bang kira-kira? Atau khawatirnya nanti mereka share informasi Bang. Ya kayak gitu-gitu. Kalau setahu saya sampai hari ini yang background check kriminal itu mereka cek yang di sini dulu ya. Yang di sini dulu ya. Oh berarti guys, pastikan dulu soalnya Bang, ada yang muayel banget. Jadi pas nyetir itu galau-galan di atas speed limit 35. Nanti khawatirnya kalau sampean kena background tadi loh guys, kena catatan kriminal, malah nggak bisa kerja, malah nggak dapat uang, malah repot Bang ya. Terus kira-kira Bang, ada nggak ini Bang, lowongan pekerjaan informasi kalau di Amerika itu di mana aja sih Bang kira-kira, selain di restoran sama nurse, di hospital, kira-kira yang bisa diraih? Banyak kok, bisa Banyak, ya bisa as long as selama punya working permit itu saudara legal untuk kerja di mana, mau kerja di bank ya boleh, Bang, oke. ya bisa kerja di kayak pemerintahan punya itu kayak Department of Transportation. Oh iya, ya. itu ya yang supir bus guys. Iya, itu juga bisa. Yang itu juga di sini tuh PNS Bang itu Bang. Iya. Itu boleh. Boleh. Pokoknya selama saudara mempunyai semua surat-surat legal untuk kerja, dia kasih kesempatan di mana saja dan kapan saja. Yang paling untung di Amerika, dia tidak membatasi umur. Oh, enggak ada batasan umur untuk saudara untuk bekerja. Maksimal kalau di Indonesia kan pengalaman kerja 10 tahun, maksimal 35. Kayak gitu ada enggak Bang? Selama ini enggak ada, karena di Amerika kalau kita mempekerjakan orang dengan limitation seperti itu dikategorikan sebagai diskriminasi. Oh gitu guys ya. Ini yang ngomong manajer guys ya, bos. Artinya dia tahu rule-nya bahwa mempekerjakan orang itu tidak boleh dengan kamu itu batasan usiamu sudah segini, itu termasuk diskriminasi Bang ya. Berarti berapapun umur boleh. Untuk yang muda berapa Bang? Kuatirnya yang misalnya kalau di tempat saya kerja harus di atas 18 tahun. Karena ada aturan di bawah 18 tahun itu orang-orang yang student yang kerja itu mereka punya batas waktu, tidak boleh lama karena mereka masih tergolong muda dan masih sekolah. Jadi tidak boleh kerja sampai malam. Terus yang kedua, di bawah 18 tahun itu mereka tidak boleh pegang, kalau di restoran motong-motong dan sebagainya sebagai itu hasad itu nggak boleh sama sekali. Mereka sangat dilindungi sama undang-undang. Jadi sebagai misalnya saya yang mempekerjakan orang umur 17 tahun, mesti ingat itu aturan, karena kalau saya buat salah hukumnya kembali ke benar guys. Seperti saya ingat guys, 1 tahun yang lalu saya sebagai pelatih mereka. Saya tidak tahu Bang, kalau yang saya latih ini 18 tahun Bang. Saya dimarahi coach saya guys. Soalnya break time-nya itu 30 menit, bukan 15 menit. 2 kali 30 menit. Saya kena tegur tulis. Verbal warning. Iya. Karena kamu tidak tanya dulu istilahnya bukan anak buah lah. Teman kerja, co-worker kamu, dan kamu tidak tanya dulu tidak baca dulu profil ini Bang, data dia. Ternyata masih 18 tahun guys. Saya tuh langsung deg-degan, dipecah enggak, cuman untungnya dikasih itu. Jadi itu penting banget untuk Bang ya, untuk mengetahui bahwa yang masih muda itu memang punya
istilahnya bukan full time, part time kerja ya Bang ya. Aduh guys, tepuk tangan dulu guys buat Bang Steve ya. Bang, kira-kira ada kata-kata quotes enggak Bang untuk hari ini Bang? Untuk kata-kata bijak gitu Bang, motivasi buat teman-teman yang di sana mungkin. Iya. Maksud saya dimanapun kita berada, yang penting yang di atas sudah atur jalan hidup kita. Kita nggak usah desperately selalu lihat rumput tetangga yang hijau. Sebenarnya di halaman kita sendiri, kalau kita air kita beri pupuk yang baik, halaman kita juga akan hijau juga. Wow, keren guys. Jadi jangan lirik rumput tetangga. Rumputnya itu sebetulnya hijau kalau kita rawat gitu ya Bang. Iya. Oke Bang Steve. Thank you waktunya Bang Steve. Saya juga sudah terima kasih banyak Bang Steve. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktu. Ini sibuk banget guys. Kemarin dari South Carolina Bang Steve ya. Iya. Terus sama manajer se-Amerika guys. Itu ke mana? Oh, yang South Carolina bukan sama teman-teman. Bukan. Itu sama teman-teman. Ada teman Indonesia yang menikah. Oh, yang itu loh sama Dokter Marson guys. Iya, sama Dokter kemarin Marson, Mbak Cindy ya. kalau ke Colorado itu ada acara seperti Christmas party Colorado. Colorado Bang ya. Ya. Jalan-jalan terus guys, bos. Itu juga jalan-jalan terus. Kalau saya kan, saya hanya remahan rempeyek saya itu. Oke Bang Steve, terima kasih waktunya. Oke guys, jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Bye bye. Bye bye.